Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat yang menonton video ini. Kami Ahmad Al Fauzan dan M. Ramadan Afdam ingin mempresentasikan tentang aplikasi dari ekosistem dari remote sensing, yaitu peta prediksi luasan terumbu karang Pulau Menjangan Bali berdasarkan data citra satelit Landsat 8 dan Google Earth Engine. Yuk, boleh ini. Untuk latar belakang, Pulau Menjangan merupakan salah satu wilayah yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata dan menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Mengingat besar potensi yang dimiliki oleh Pulau Menjangan serta tingginya aktivitas wisata memberikan tekanan yang cukup besar bagi ekosistem terumbu karang. Tentunya agar bisa menjaga keberlangsungan habitat terumbu karang, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga keberlangsungannya dengan melakukan prediksi habitat terumbu karang di Pulau Menjangan. Boleh di next. Untuk tujuan kami yang pertama adalah menentukan luas terumbu karang Pulau Menjangan Bali berdasarkan data citra satelit Landsat 8, lalu menentukan jenis klasifikasi terumbu karang menggunakan data Google Earth Engine, dan selanjutnya menentukan parameter hidrooceanografi yang dapat mempengaruhi terumbu karang pada Pulau Menjangan Bali. Yang terakhir ada menentukan potensi ancaman yang berdampak pada kerusakan terumbu karang di Pulau Menjangan Bali. Terumbu karang menurut Musoni merupakan kumpulan organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur yang cukup kuat menahan gaya gelombang laut. Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan produktif karena memiliki keanekaragaman yang tinggi seperti moluska, krustasea, dan ikan karang. Boleh di next. Untuk citra kami memakai Landsat 8. Landsat 8 diluncurkan pada tahun 2013 yang memiliki dua sensor, yakni OLI Operational Land Imager dan TIRS atau Thermal Infrared Sensor dengan resolusi spasial 30 meter dan 15 untuk pengkromatik, serta resolusi temporal adalah 16 hari. Landsat 8 memiliki 11 band, lalu Landsat 8 memiliki orbit sun-sinkronus pada ketinggian 705 km. Nah, selanjutnya kami menggunakan Google Earth Engine. Google Earth Engine adalah sebuah platform berbasis cloud yang menawarkan analisis data lingkungan berskala dunia. Lalu GE memiliki beberapa keunggulan seperti tidak memerlukan penyimpanan yang besar, tidak memerlukan spesifikasi perangkat lunak yang tinggi, namun hanya memerlukan kecepatan internet yang stabil. Dari next kan? Selanjutnya adalah metode Leysinga. Sebelum membahas metode Leysinga, kan kalau berdasarkan pemetaan terumbu karang menggunakan citra satelit, pasti ada kekurangannya. Nah, itu perlu dilakukan koreksi kolom air. Nah, metode Leysinga ini merupakan salah satu metode yang populer untuk koreksi kolom air. Nah, buat persamaannya itu ada di gambar ini, yaitu Y sama dengan len band 2 plus KI per KJ len band sama dengan A plus akar A kuadrat ditambah 1. Di mana A itu diperoleh dari variansi band 2 dikurangin variasi band 3 dibagi 2 ditambah cover band 2, band 3. Nah, buat keterangannya, Y itu merupakan citra hasil ekstraksi dasar perairan, kemudian band 2 merupakan nilai reflektan band 2-nya, band 3 nilai reflektan band 3 dari Landsat 8 atau band hijau, KI per KJ merupakan nilai koefisien atenuasi, nilai variansi dari suatu variabel, covar itu nilai koefisien variansi dari suatu variabel. Dan dari sini nanti bisa diperoleh luasan terumbu karang. Kemudian buat metodologinya, ini metodologi yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini metodologi untuk data citra satelit Landsat 8 dengan metode Leysinga.
Sebenarnya ini lebih ke teknisnya, bagaimana kita pengerjaannya. Pertama kita melakukan pengunduhan data citra satelit Landsat 8 level 1, kemudian kita melakukan cropping citra sesuai daerah kajian, kemudian citra band 2 dan 3 daerah kajian, kemudian dilakukan koreksi citra menggunakan aplikasi Sagagis, top of and reflectance, terus citra band 2 dan 3 diperoleh reflektansinya. Kemudian kita melakukan masking awan dan daratan ini menggunakan QGIS. Kemudian citra band 2 dan 3 setelah masking diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan algoritma Lézinga ini untuk koreksi kolom air, kemudian nanti dilakukan klasifikasi citra, kemudian data citra yang berisikan klasifikasi. Kemudian setelah kita dapat itu, kita sudah dapat nih pemetaan terumbu karangnya. Nah, nanti kita lakukan layouting di GIS, itu nanti diperoleh peta sebaran terumbu karang. Sedangkan yang di sebelah kanan ini merupakan cara perhitungan luasnya. Nanti kita melakukan ekspor grid dalam bentuk XYZ, nanti diolah menggunakan persamaan yang tadi, persamaan Lézinga, nanti akhirnya bisa diperoleh luasnya itu. Mungkin next saja. Untuk selanjutnya ada pengolahan dari GE. Berikut ini flowchart-nya. Yang pertama kita memasukkan dataset untuk Landsat 8, lalu kita melakukan pre-processing untuk memasukkan band 2 dan 3, lalu masking si areanya, lalu menggunakan ini si Lézinga-nya, lalu ini tuh klasifikasi buat si area yang ada si terumbu karangnya. Lalu itu si training area ini buat melihat apa aja sih yang ada di daerah tersebut, ada klasifikasinya apa aja. Nah, untuk selanjutnya ada si hasilnya itu yang Bentic Habitat Map Series. Lalu untuk yang post classification itu untuk melihat apakah ada kecenderungan untuk berubah atau tidaknya dari terumbu karang di daerah tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan hasil dari data citra satelit Landsat 8 menggunakan metode Lézinga. Nah, bisa dilihat pada gambar ini warna merah menunjukkan terumbu karang, kemudian yang hijau ini merupakan daratannya, kemudian ada lautnya itu warna biru. Nah, dari sini kan tadi udah dilakukan perhitungan luas, nah diperoleh sekitar 170,35 hektar untuk luasan terumbu karang. Tuh. Selanjutnya ini untuk dari yang Google Earth Engine, data Google Earth Engine ini sayangnya tidak diperoleh luasannya, tapi emang fokus dari yang Google Earth Engine ini ingin mengetahui bahwa di dalam tadi yang terumbu karang itu ada beberapa jenis loh. Ternyata ada seperti koral, terus ada rubble, ada batu karang. Koral itu yang warna merah, terus rubble itu warna coklat muda, batu karang itu warna coklat tua. Nah, itu ada krim itu merupakan pasir. Nah, ini. Nah, untuk membuktikan kan kita perlu validasi data. Nah, itu kita menggunakan penelitian dari Haryanto dan kawan-kawan itu tahun 2016. Mereka melakukan pemetaan terumbu karang di Pulau Menjangan, Bali juga. Itu mereka menggunakan Landsat 8 juga dan metodenya Lézinga. Nah, ini dari hasil ini terlihat bahwa ada perbedaan kan. Kalau misalnya yang di sini ada, kalau tadi kan kalau dari pekerjaan yang kita peroleh itu warna merah, itu menunjukkan terumbu karang. Tapi kalau di sini diklasifikasiin lagi ada pasir dan terumbu karangnya hanya ada di sekitarnya. Dan diperoleh kurang lebih sekitar 27,84 hektar untuk tahun 2014 dan 2015-nya 27 hektar. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita lihat dari klasifikasi yang tadi yang Google Earth Engine, yang di pasir ini juga terdapat terumbu karang, sehingga seharusnya emang ada, tapi di sini dia menganggap pasir.
Jadi kalau diperoleh hasil yang berbeda karena memang karena kalau yang pekerjaan kita diasumsikan semuanya ada terumbu karang, sedangkan ini ada identifikasi lain yaitu pasir. Gitu. Kemudian juga untuk perbedaan tahun, kalau pasirnya di sini merupakan terumbu karang sekitar 160-an, itu nanti diperkirakan bakal terjadi peningkatan seperti yang tadi itu peningkatannya sekitar 10 hektar. Mungkin di next lagi. Nah, mungkin kita bahas ke parameter hidrosonografinya dan ancaman yang ada di Pulau Menjangan. Nah, buat parameter hidrosonografi ini sangat mempengaruhi kelimpahan dari terumbu karang. Ini juga akan mempengaruhi kayak peningkatan luasnya atau pengurangan luas dari terumbu karang. Ini karena emang terumbu karang itu sangat rentan terhadap perubahan suhu dan faktor hidrosonografi lainnya. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi itu ada yang mempengaruhi terumbu karang itu ada arus, gelombang, pasang surut, dan sedimen. Kemudian dari jurnal yang kita dapat juga bahwa di perairan Selat Bali ini ekosistemnya mendapat tekanan ekologis juga dari aktivitas manusia. Seperti adanya pembangunan di kawasan pesisir yang tidak memiliki AMDAL, kemudian ada sedimentasi juga, ini yang faktor alamnya juga, ada predator, penyakit, kemudian suhunya ekstrim, dan munculnya spesies yang invasif. Jadi menyebabkan kompetisi antar karang yang mengakibatkan pengurangan terumbu karang. Mungkin boleh dilanjutkan. Untuk kesimpulan yang kami dapat, berdasarkan data satelit Landsat 8 yang telah dilakukan, maka luasan terumbu karang pada wilayah kajian yaitu Pulau Menjangan Bali diperoleh luas terumbu karang sebesar 170,35 hektar. Selanjutnya ada berdasarkan hasil Google Earth Engine, terumbu karang pada Pulau Menjangan Bali terdiri dari koral, rubble, dan batu karang. Lalu ada faktor-faktor hidrosonografi yang mempengaruhi terumbu karang di Pulau Menjangan Bali, antara lain adalah arus, gelombang, pasang pasut, dan sedimen. Dan yang terakhir, potensi ancaman yang berdampak pada kerusakan terumbu karang di Pulau Menjangan Bali adalah akibat aktivitas manusia maupun faktor alam berupa pembangunan di kawasan pesisir yang tidak memiliki AMDAL, sedimentasi, predator, penyakit, suhu ekstrim, dan munculnya spesies invasi yang menyebabkan kompetisi antar karang. Ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, boleh lanjut lagi. Ya, sekian. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Susan.